kita akan sembah Tuhan. Mari kita berseru. Oh Tuhan, ku datang padamu, ku bawa seluruh kehidupan, ku serahkan tubuh, jiwa dan rohku, dikerjakan oleh kuasa pengajar. Ku mau diubahkan Tuhan, ku mau diubahkan Tuhan, sebagai ciptaan baru, kudus dan benar. Tinggalkan semua perbuatanku yang mau jadi hamba-Mu. Oh Tuhan, beriku kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedagingan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Oh Tuhan, ku datang padamu. Oh Tuhan, ku datang padamu. Mari kita bawa seluruh kehidupan kita. Ku bawa seluruh kehidupan, ku serahkan tubuh, jiwa dan roh, dikerjakan oleh kuasa pengajar. Ku mau diubahkan, sebagai ciptaan baru, kudus dan tinggalkan semua perbuatanku yang jadi. Oh Tuhan, beriku kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan. Dengan lembut kita katakan, oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedagingan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan. Oh Tuhan, beriku kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, ya Tuhan, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan. Mari lebih tinggi lagi sekali. Oh Tuhan, beriku kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan. Agar hidupku dipimpin Roh-Mu, agar hidupku dipimpin Roh-Mu,
menyenangkan, menyenangkan di pemandangan, menyenangkan, menyenangkan di pemandangan. Oh Tuhan, ku mohon ya Tuhan mendapat belas kasih. Mohon ya Tuhan mendapat belas kasih-Mu, berkaryalah di dalam perbarui hidup, biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaannya. Bersama-sama naikkan pujian ini. Ku mohon ya Tuhan, ku mohon ya Tuhan mendapat belas berkaryalah di dalamku, perbarui hidup, biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran, dan sekarang ku menjadi ciptaannya. Curahkan mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan sembah kita. Haleluya, mari bersyukur bagi Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, kami nikmati hadirat. Mari sembah Tuhan, mari serukan namanya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami
Terima kasih Tuhan. Dengan apakah kami membalas kebaikan selain kami memuji dan menyembah-Mu Yesus. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Kau. Haleluya Yesus, pulihkan Kau. Ada kekuatan yang baru, ada damai sejahtera. Haleluya, pemulihan jamah kami Yesus. Haleluya Yesus. Kepadamu Tuhan, hanya kepadamu kami berserah Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk kemurahan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Kau berikan Tuhan. Amin. Kami mengucap syukur. Pulihkan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk setia Tuhan. Amin. Seperti Kau yang setia Tuhan. Ya, Terima kasih. Terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Terlebih untuk keselamatan yang sudah Engkau berikan atas hidup kami. Ajarkan kami untuk senantiasa boleh bersyukur Tuhan. amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas keselamatan, atas keselamatan yang Kau berikan Tuhan, yang Kau berikan dalam hidup, tiada kata, yang cukup melukiskan selain ku lebih mengasihimu, Yesus membaikku. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Ajarlah aku menghargai, ajarlah aku menghargai kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, keselamatan yang Kau berikan dengan segala di atas kayu salib, Kau curahkan darah di atas kayu salib, Kau curahkan darah menebus hidupku, menebus hidupku ini menjadi milik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan dalam hidup,
selain ku lebih mengasihi, selain ku lebih mengasihi, Yesus, selain ku lebih mengasihi, selain ku lebih mengasihi, Yesus mempelai. Ya Yesus Tuhan, kami rindu untuk lebih mengasihi-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah hidup kami terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan boleh menuntun kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan belajar akan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapilah kami semua. Kami akan diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Kristus, haleluya, amin. Pasukan Kristus, selamat pagi. Dalam anugerah Tuhan, kita masih diberikan kesempatan sekali lagi oleh-Nya. Dan hari ini Tuhan memberikan kasih-Nya, setia-Nya, rahmat-Nya selalu baru setiap pagi buat kita. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita, Yunus pasal 1. Di perjanjian lama, Yunus pasal 1, ayat yang terakhir. Ya. Kita tahu cerita Yunus ini semua sudah pada tahu sejak zaman anak sekolah minggu. Ya, bagaimana Yunus ini diutus Tuhan, ya, untuk bangun, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, ya, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri. Nah ini dia, kita tahu kisah itu. Tuhan menyuruhnya, tapi Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dan kita akan lihat ayat yang ke-17. Yunus pasal 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Atas penentuan Tuhan. Ya. Saya akan baca Yunus pasal 1 ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Ayat 2. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kita mendapatkan kesimpulan bahwa Tuhan memberikan pesan untuk kita, kepada Yunus khususnya, untuk berseru karena ada kejahatan sampai kepada Tuhan. Ayat yang ketiga menuliskan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sebenarnya sesungguhnya Yunus dipanggil untuk menyampaikan pesan Tuhan supaya Niniwe bertobat. Namun faktanya Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan, ya, dan membayar perjalanan. Ya. Kita sudah tahu, langsung kita aplikasikan saja. Dan kita sudah merasakan rema dari Tuhan, yaitu siapapun kita yang dipanggil, dipilih Tuhan dan diutus Tuhan, namun tinggalkan pelayanan itu, lari dari pelayanan itu, jauh dari hadapan Tuhan, maka ayat 17 berlaku. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Atas penentuan Tuhan. Kalau Tuhan berfirman, kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kalau Tuhan mau sampaikan kepada kita, ayo mengampuni, ayo melayani, ayo berdamai, ayo mengasihi. Jangan pergi, jangan menghindar jauh dari hadapan Tuhan. Jangan acuhkan tentang firman Tuhan. Nanti Tuhan tentukan kita mengalami yang namanya perut ikan. Gimana ya menjelaskannya? Nanti kita mengalami namanya kesesakan, itu saja. Kita akan mengalami namanya kegelapan.
kita akan mengalami namanya tidak dapat bergerak, tidak dapat berkutik. Sehingga akhirnya Yunus, kalau kita melihat cerita ini yang sudah lama dan menjadi pelajaran penting. Ya, biasanya anak sekolah minggu taunya kisah Yunus nih, Yunus dalam perut ikan gitu saja. Sesungguhnya ini menjadi pelajaran buat kita untuk pendewasaan rohani kita. Apapun yang Tuhan minta, apapun yang Tuhan suruh, lakukan, kerjakan, taat saja. Ya. Berapa banyak hari-hari ini orang tidak taat, memilih jalannya sendiri dengan cara terbaiknya sendiri menurut versinya sendiri. Alkitab memberi keterangan, Yunus berangkat ke Tarsis pakai biaya sendiri. Padahal kalau Tuhan suruh dia ke Niniwe, pasti ada cara Tuhan. Ya. Memang ada orang-orang yang tanda petik ngotot tinggalkan Tuhan. Gak usah gereja-gerejaan, gak usah pelayanan, tanpa Tuhan aku bisa. Ya. Kalau Tuhan sudah menyuruh kita, kalau Tuhan memberikan tugas kepada kita, kerjakan. Kalau tidak, akan ada namanya perut ikan, masa kesesakan, masa kegelapan, masa kesulitan, yang adalah penentuan daripada Tuhan. Yunus pasal 2, saya akan bacakan buat kita dengan cepat. Yunus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Ya, Yunus pasal 2 ayat 1 sampai 10, demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, untung ditelan ikan besar. Ya, untung ikannya menelan. Ya, kalau ikannya mengunyah, menggigit, atau bermain lidah diputar baliknya, itu Yunus sudah kena giginya, ya kita berandai-andai saja. Tapi Yunus dalam perut ikan besar, dan untung Yunus diberikan kesempatan hidup. Inilah kesempatan Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya di dalam perut ikan itu, katanya ayat 2, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Ya. Mungkin buat kita sekarang, aku terusir dari hadapan-Mu, padahal nggak ada diusir. Dia yang lari dari hadapan Tuhan. Dia yang meninggalkan jauh dari hadapan Tuhan. Ya, tapi ini sebuah perasaan dan doa dari Yunus. Ayat yang keempat, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu, mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Kalau kita bayangkan saja, di dalam perut ikan, apakah bisa bernapas? Saya tidak tahu lah. Tapi buktinya Yunus masih bisa berdoa. Di dalam kesesakan, betul-betul masa kritis. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelin kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Kalau manusia dikasih firman Tuhan tidak bisa menolak, pergi dari firman Tuhan, jauh dari firman Tuhan, maka atas penentuan Tuhan binatang pun bisa diizinkan Tuhan. Ya.
menelan Yunus. Dan Tuhan bisa berfirman kepada ikan, telan, muntahkan. Ya. Tetapi masih diberi kesempatan Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Mari kita lihat betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Dia utus yang namanya Yunus supaya jiwa-jiwa bertobat di Niniwe. Tetapi Yunus lari dari hadapan Tuhan. Seandainya Yunus memang betul-betul tidak mau dengarkan perintah Tuhan, tidak mau diutus Tuhan, maka Niniwe akan segera binasa oleh Tuhan karena kejahatan. Aplikasi buat kita kini, kejahatan begitu merajalela di masa kita, di sekitar kita, kejahatan dan kenajisan. Dan Tuhan perdengarkan suaranya kepada kita, ayo bersaksi, ayo rebut jiwa-jiwa, ayo sampaikan pesan Tuhan, ayo ajak jiwa-jiwa bertobat, ayo beritakan firman Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Jangan ada masa-masa kritis, masa-masa kesesakan, ya. Tetapi biarlah Tuhan pakai kita. Tuhan pakai kita. Dan Tuhan ingin memperlengkapi kita bersaksi mempermuliakan nama Tuhan. Di masa sekarang adalah masa kesempatan buat kita bersaksi sebanyak-banyaknya, ya. Untuk kita bergerak mempermuliakan nama Tuhan. Karena akan ada masa manusia-manusia di muka bumi ini akan binasa. Kesempatan ini masih ada, waktu ini masih ada, maka inilah waktu terbaik untuk kita bergerak, bersaksi, melakukan pelayanan, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan Tuhan. Inilah amanat agung buat kita. Kalau kita lihat di zaman perjanjian baru, Yesus Kristus memerintahkan amanat agungnya, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam namaku, ajarlah mereka. Tuhan ingin kita bergerak, menyampaikan berita Injil. Tuhan ingin kita bersaksi, Tuhan ingin kita membaptis, Tuhan ingin kita mengajar, Tuhan ingin kita ada pemuritan. Karena itu jangan kendor, jangan malas, jangan pergi dari panggilan Tuhan. Ayo bersaksi. Dengan Anda berbicara, dengan sikap hidupmu, ayo mempermuliakan Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Jangan pernah pergi dari hadapan Tuhan. Tidak usah buat sejarah-sejarah yang mengalami kesesakan, kesulitan. Bayar nazar, taat firman Tuhan. Bayar nazar, bersyukur. Ketika Yunus bersyukur, maka Tuhan sanggup membalik keadaan. Karena itu jangan menyerah, jangan mengeluh, ayo bersyukur. Doa pagi ini kesempatan kita bersyukur kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita belajar mau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Biar Tuhan yang pegang hidup kita. Haleluya. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memberkati kita. Kita mau meninggikan Dia. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau ingatkan kami. Tuhan panggil kami. Kami tidak mau pergi dari hadapan Tuhan. Kami mau tetap di dalam Tuhan Yesus. Ku mohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu. Berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran. Dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Ku mohon ya Tuhan, mendapat belas kasih-Mu. Berkaryalah di dalamku, perbarui hidupku. Biar Roh-Mu memimpinku di dalam setiap kebenaran. Dan sekarang ku menjadi ciptaan yang baru. Curahkan Tuhan anggur baru-Mu. Amin. Kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru.
curahkan anggur baru. Curahkan Tuhan anggur baru-Mu, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru, curahkan Tuhan anggur baru, kuasa Roh Kudus, Roh mempelai, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru, memulihkanku, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru, memulihkan kami, memulihkanku menjadi baru. Curahkan anggur baru-Mu, curahkan anggur baru-Mu, curahkan anggur baru. Mari kita tetap di hadapan Tuhan, ikuti panggilannya, jangan menyerah, jangan jauh. Mari Tuhan pulihkan kami, berkati kami. Kami mau bayar nazar kami Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan, kami mau taat, kami mau rela saja. Kami mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur buat pembelaan pemeliharaanmu. Ku serahkan setiap hari-hariku pada Yesus mempelai priaku. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur buat pembelaan pemeliharaanmu. Ku serahkan setiap hari-hariku pada Yesus mempelai priaku. Mari sama-sama katakan, aku bersyukur, aku bersyukur pada Yesus mempelai pembelaan dan pemeliharaan. Ku serahkan setiap hari-hariku pada Yesus mempelai priaku. Pada Yesus mempelai priaku. Pada Yesus mempelai priaku. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kasih sayang-Mu, buat cinta. Kami bersyukur Tuhan, seperti Yunus mendapatkan pesan Tuhan, mendapatkan tugas panggilan Tuhan, maka Yunus belajar bertobat. Walaupun diberi kesempatan tinggalkan, pergi dari hadapan Tuhan, tapi Tuhan masih beri kesempatan. Walaupun di masa sulit, di masa kritis, ketika Yunus bersyukur, ketika Yunus merindukan bait Tuhan, ketika Yunus ingin membayar nazarnya, maka pembalikan keadaan terjadi. Ketika kami mau bertobat,
melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, melakukan tugas panggilan yang Tuhan mau dalam hidup kami, maka Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami. Kami rindu jiwa-jiwa bertobat. Jadikan kami alat di tangan-Mu Tuhan. Bukan hanya kami doa supaya orang-orang bertobat, tapi pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai kami untuk bersaksi, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau Yunus bayar harga untuk tinggalkan hadapan Tuhan, bayar harga naik kapal ke Tarsis, pergi dari hadapan Tuhan. Sekarang kami untuk melayani Tuhan, bayar harga untuk mencintai Tuhan. Sekarang untuk perkara rohani kami mau bayar harga, bayar nazar kami untuk cintai Tuhan. Berapapun harganya jiwa-jiwa ingin kami menangkan, Tuhan urapilah kami, pakailah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami jumpa dengan orang-orang yang akan mengenal Yesus. Pakai kami untuk bersaksi. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, remaja, pemuda, lansia, diurapi, dipakai Tuhan bersaksi, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami Tuhan bertobat sungguh-sungguh. Ini doa kami Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Ampuni dosa salah kami dengan darah Yesus. Kuduskan layakan kami Tuhan. Oleh darah-Mu Kau membasuh dosa kami. Sucikan dan kuduskan layakan kami. Doa kami Indonesia diberkati, presiden, wakil presiden, para menteri diberkati, gubernur-gubernur sampai RT RW di sekitar kami bertobat Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan, kebijakan, keputusan daripada Tuhan. Doa kami Tuhan, anak-anak Tuhan juga diurapi, dipakai Tuhan, untuk ambil bagian, ambil andil untuk pemerintahan Indonesia ini Tuhan. Berkati gereja Tuhan di kota, di desa, diurapi, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Gereja bersaksi, gereja memenangkan banyak jiwa, disertai tanda ajaib dan mujizat Tuhan. Baik pendeta-pendeta hamba Tuhan di kota, di desa, diurapi, diperlengkapi dengan kuasa Tuhan, sehingga tugas panggilan pelayanan kami memenangkan banyak jiwa, memperingatkan banyak jiwa untuk bertobat Tuhan. Mari Tuhan Yesus, mari Tuhan, urapilah gereja-Mu, berkatilah Tuhan. Berkati apa yang menjadi keperluan sarana prasarana gereja Tuhan, cukupkan bahkan Tuhan limpahkan. Berkati pemimpin rohani kami, pendeta Opa Tangka berkati, pendeta Frankie berkati, pendeta Yusuf Freddy berkati Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin rohani kami, diberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera daripada Tuhan. Ajari kami jemaat-Mu Tuhan untuk tunduk dan taat kepada firman-Mu saja Tuhan. Hidup mau digembalakan, nurut akan firman-Mu saja. Maka Tuhan yang jamin hidup kami, Engkau yang bela, Engkau yang pelihara kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, ini doa kami. Kami rindu yang sakit sembuh dalam nama Kristus. Saudara-saudara kami, keluarga besar kami, teman-teman, tetangga kami yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Mereka mengalami Tuhan, jumpa dengan Tuhan Yesus di dalam nama Kristus. Ini doa kami, apa yang jadi keperluan, kebutuhan kami Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Tuhan, cukupkan bahkan Tuhan limpahkan. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kami setiap pergumulan jemaat-jemaat Tuhan, kesulitan perekonomian, keuangan, diberkati, ada terobosan di dalam nama Yesus. Berkati pernikahan, istri bertobat, suami bertobat, anak-anak bertobat di dalam nama Kristus, lansia bertobat. Kami percaya kemuliaan Tuhan, pertobatan, hujan pertobatan terus melanda kami setiap pribadi. Bapa, ini doa kami. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami doa pembangunan rumah Tuhan, Gereja Kristus Pandop di kilometer 14 Palangkaraya. Berkat tercurah dari utara, barat, timur, selatan, tergoncang untuk rumah Tuhan. Berkat kekayaan bangsa-bangsa mengalir buat kami, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya penuaian jiwa-jiwa terjadi, karena itu ada tempat yang akan dipersiapkan menuai jiwa-jiwa. Mari Bapa, berkat yang sudah menabur, yang sudah berkorban, ketika kami memperhatikan rumah Tuhan, rumah tangga kami diperhatikan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami. Kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir dan mengalir untuk rumah Tuhan. Bapa di sorga, berkati Tuhan Yesus apa yang menjadi pergumulan, kesulitan jemaat-jemaat Tuhan. Kami minta kemurahan-Mu Tuhan Yesus, campur tangan-Mu Tuhan. Kami menjadi pasukan-pasukan para pelaksana firman Tuhan, yang kami percaya Tuhan yang jamin hidup kami, Tuhan yang bela dan pelihara kami. Ini doa kami Tuhan, segala kecelakaan, maut, musibah, mara, bahaya, kenajisan, kejahatan, kuasa gelap, niat buruk orang jahat, kerugian kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Kami tolak demi nama Yesus yang berkuasa. Darah anak domba Allah menudungi kami, tembok berapi memagari kehidupan kami, malaikat Tuhan menjaga kami. Bapa, permuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami lihat pemulihan pasti terjadi, kesembuhan, kesehatan terjadi buat kami.
Anak-anak kami generasi muda bertobat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ini doa kami dalam nama Kristus Domba Allah. Kami telah bersyukur berdoa. Mari terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali menjemput kita sidang mempelainya. Kami laskan dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan mengasihi kita. Jiwa bertobat pada